Selamat siang Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Nusantara Tribuners. Saat ini sedang terjadi kebakaran di sebuah ruko Tribuners seperti yang kita lihat sekarang ini. Saat ini situasinya di Jalan Nusantara Tribuners dan sudah cukup banyak mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Dan beginilah situasinya di atas sana Tribuners. Api masih menyala di tepat di bagian atap ruko yang berlantai 5 atau 6 ini Tribuners. Nah, saat ini kurang lebih ada 8 mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi Tribuners yang berusaha untuk memadamkan api seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan api di atas masih membara. Ya, seperti inilah suasananya di Jalan Nusantara Tribuners. Warga berkumpul dan melihat suasana dan kondisi Tribuners. Ruko ini berada tepat di samping Yamaha Tribuners. Yamaha ini yang kita lihat di samping. Ya, sepertinya bangunan ini sebagian dinding betonnya sudah dijebol Tribuners, seperti tidak digunakan atau mungkin diperbaiki. Tapi saat ini pemadam kebakaran sudah berada di lantai atas Tribuners, puncak dari ruko ini. Mereka mencoba. Selamat siang Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya masih berada di lokasi kebakaran, dan lokasi kebakaran ini juga membuat rumah kos-kosan juga ikut terbakar sebagian Tribun seperti yang kita lihat saat ini. Nah, iya. Nah, saat ini pemadam kebakaran sudah sementara memadamkan. Bawa di atas. Nah, seperti yang kita lihat di atas. Atau di dalam sana aman, Pak? Karena sebentar itu televisinya sampai jatuh plafonnya tuh. Terbakar di atas. Ya, di atas Tribuners masih ada triplex yang terbakar. Nah, seperti inilah suasananya. Penghuni kos juga berlarian Tribuners. Dan saat ini semua pintu kos sudah terkunci Tribuners. Nah, di sini masih kosong Tribuners. Seperti yang kita lihat saat ini di atas gedung berlantai 2 ini. Beginilah suasananya di atas di lantai 2 ruko atau kos-kosan yang berada di Jalan Sulawesi Tribuners.
Oh, kondisi ulang. Nah, seperti ini penampilan dari luar lantai 2 Tribuners. Ini gedung kos-kosan yang juga sempat ikut terbakar Tribuners di dalam. Seperti yang kita lihat saat ini. Asap semua itu masuk di tempat. Situ karena dari sini terbakar jauh Nah, cukup banyak Tribuners kamar di lantai 2 ini Tribuners. Seperti yang kita lihat di atas plafon sana juga masih ada asap dan diduga masih ada bara yang tersisa sehingga pemadam masih sementara memadamkan di bagian atas Tribuners. Masih ada asapnya tuh. Takutnya kalau kering nyala lagi. Siapa dulu? Siapa? Coba hubungi dulu. Bantu nanti. Pak Seru Sarem piket ya. Malam. Dia malam di sini. Terbakar di tempat baru lagi, Pak. Panas ya airnya tuh, keras apinya. Ya, seperti inilah Tribuners suasana di lantai 2. Ini sisa-sisa kebakaran yang terjadi di Tribuners. Ini suasana di atas di lantai 2. Sisa kebakaran Tribuners seperti yang kita lihat saat ini. Pemadam kebakaran juga masih sementara memadamkan sisa-sisa yang terbakar. Oh, ini campuran campur sama proma. Campur sama proma. Nah ini boleh. Ada barang. Baiklah Tribuners, demikianlah laporan saya dari lokasi kebakaran rumah kos-kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Mapolrestabes Makassar. Ini mengabarkan terkait isu tim Jatanras Polrestabes Makassar yang kabarnya akan dibubarkan begitu. Ini sudah ramai karangan bunga dari isu pembubaran ini. Ini halaman Mapolrestabes sudah dipadati karangan bunga bertuliskan Save Jatanras, karena dikabarkan akan ada rencana pembubaran tim Jatanras setelah mengungkap kasus besar segitiga
Cinta Segitiga Maut Kasat Pol PP. Ini kita lihat tulisan karambungannya. Kami tidak takut sama gelap malam kalau ada jatan ras, jatan ras. Ini karambunga ini didominasi dukungan agar tim jatan ras tidak dibubarkan. Makassar butuh kalian. Kemana kami mengadu kalau jatan ras bubar? Ini ada macam-macam di sini karambunga Tribuners. Terus berdatangan. Terima kasih jatan ras dari Haji Samsudin karena 1 kali 24 jam berhasil menangkap pencurian warga Bontoduri. Ini juga terima kasih atas kinerjanya selama ini jatan ras Makassar dari masyarakat Makassar. Tribuners, sekedar diketahui beberapa kasus besar itu berhasil diungkap oleh tim jatan ras beberapa tahun terakhir. Yang terbaru yaitu kasus Cinta Segitiga Maut Kasat Pol PP Kota Makassar. Ini dimana peristiwa pembunuhan berencana pada 3 April 2000. Halo Tribuners, selamat siang. Kembali bersama saya Janti Amina, jurnalis tribuntimur.com, dan saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Makassar, tepatnya di ruang rapat Badan Anggaran, di mana hari ini ada event investor dari PT Kima dan juga dari PT Kima datang ke DPRD untuk melangsungkan rapat dengar pendapat. Mari kita saksikan mari kita dengarkan apa yang menjadi pokok pembahasan atau pokok masalah dalam pertemuan ini. Aspirasi dari teman-teman kami ini tidak diterima atau tidak bagaimana dicarikan yang terbaik, ya, karena ini menyangkut itu pengusaha-pengusaha, Pak. Jadi pengusaha-pengusaha ini, ya, sudah beberapa perusahaan yang melarikan diri, ya, contohnya di laporan keuangannya pun sudah 2019 rela menyerahkan tanahnya yang harganya 56,5 miliar karena utang PPDI-nya 16 miliar. Kalau PT Kima itu cerdik, ya, harus tahu bahwa ini loh, kenapa orang pinjam 16 miliar mau menyerahkan tanah 56 miliar. Artinya itu tidak benar, Pak. Tolong dilindungi kita ini, Pak. Kita semua mau cari nafkah, ya. Jadi pada kesempatan ini juga kami minta dari DPR, ya, DPRD, ya, tolong Pak kami, Pak, ini bagaimana bisa selesaikan masalah ini. Tolong jadi perantara kalau perlu, ya. Ini masalah bukan cuma di pengusaha saja, Pak. Ini menyangkut karyawan, menyangkut investasi Sulawesi Selatan, menyangkut kota Makassar yang kita cintai ini, Pak. Kalau tidak diperhatikan, ini investor tidak akan masuk. Makassar akan mati, Pak. Jadi jangan kita sampai belum membangun tapi kita sudah menghancurkan. Ya, dengan kata-kata lain, memang kita mengatakan tidak, tapi perbuatannya itu sangat menyakitkan, Pak. Ya, oke, saya kira sebagai pengantar cukup dari saya. Saya serahkan ke sekretaris dari kami. Silakan, Pak. Lupa. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih para Ketua Dewan terhormat berikan kesempatan. Saya hanya menambahkan sedikit apa yang sudah diutarakan Ketua kami, Ketua PPKM. Pertama-tama, Pak, karena kebetulan Direktur Utama Kima di sini yang mengatakan kami, ya, perlu kami klarifikasi. Kami ini adalah pihak-pihak yang merasakan langsung
dan kami tidak perlu meminta izin ke Hima untuk membentuk paguyuban kami. Itulah satu. Yang kedua, mungkin saya tambahkan masalah transaksi yang terjadi antara Hima dengan investor. Ada dua jenis, Pak. Salah satunya pembeli. Ada transaksi jual beli yang dengan karakteristik bahwasanya nilai yang dibayar investor di atas NJOB kira-kira 130% dari NJOB. Pernah kami tanyakan ke bidang hukum di Hima, tapi dengan arogansinya menjawab kami dan tidak tentang solusi. Artinya dalam perjanjian itu adalah jual beli. Ya, selamat siang Sobat Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di lokasi pembangunan RS Batua yang terbengkalai. Seperti inilah kondisi terkini pembangunan RS Batua yang sebelumnya direncanakan dibangun oleh pemerintah Kota Makassar, namun pada pelaksanaannya harus mandek di tengah jalan. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang melakukan korupsi dana pembangunan. Seperti yang diketahui bersama, di bulan Maret yang lalu Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar secara virtual telah menetapkan 13 tersangka kasus korupsi RS Batua. Dari 13 tersangka tersebut, kerugian negara total perkirakan mencapai angka 22 miliar. Adapun salah satu yang sebagai tersangka ada mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nesya Tun. Dan seperti inilah kondisi terkini bangunan dari perencanaan RS Batua. Seperti yang terlihat di layar kaca, nampak bangunan ini seperti telah menjadi puing-puing saja. Terus di bawah terdapat genangan air dan sampah di bawah dari pembangunan, dan atap-atapnya seperti yang kita lihat masih berangka kayu ya, dan sekarang menjadi tempat parkiran dari beberapa mobil. Jadi seperti inilah kondisi terkini dari pembangunan RS Batua yang mengalami mandek selama beberapa bulan, selama beberapa tahun. Jadi seperti yang diketahui bersama, di bulan Maret lalu Pengadilan Negeri Makassar telah diadakan sidang dan Jaksa Penuntut Umum telah menetapkan 13 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan rumah sakit ini. Nah, salah satu sebagai tersangka ada mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nesya Tun Razak, yang juga bersama dengan beberapa PNS lingkup pemerintah Kota Makassar. Jadi total ada 13 tersangka yang ditetapkan dalam tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Batua. Jadi seperti inilah kondisinya, nampak puing-puing kayu ataupun ya. Selamat siang pemirsa Tribuners, jumpa lagi kita di siang hari ini
bersama kami reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Jalan Poros Bikeru ke Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di depan sepanjang jalan ini permukaan badan jalan sudah tidak mulus lagi, dan sebagian oleh warga telah menimbun pasir atau sirtu pada bagian yang telah mengalami kerusakan. Porosnya ini adalah poros yang ke jalur kiri. Kalau yang jalur kanan tadi adalah poros Bikeru ke Maipowi, Kecamatan Sinjai Selatan. Ini seperti ini lubangnya besar. Sebagian sudah rusak dan ini cukup panjang sampai di atas gunung sana. Apalagi di wilayah Polewali, Jodong hingga ke Desa Bontokatute, Kecamatan Sinjai Selatan. Ini sebagian masih mulus di sini, tetapi di bagian ujung sana yang tepatnya yang daerah yang gunung yang tertutup kabut dan hujan lebat di daerah sana itu sudah cukup parah sekali. Titiknya sudah mulai dari sini berlubang, dan tentu saja ini dapat mengganggu. Ya, seperti ini sejumlah titik permukaan jalanan yang sudah terbuka. Ini kondisinya sudah hampir 5 tahun, pemirsa. Masyarakat di dua desa ini yang menghubungkan antara ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan Bikeru ke Desa Songing dan Desa Polewali. Dan tidak hanya itu, juga warga dari kecamatan lain seperti dari Desa Bontokatute, Kecamatan Sinjai Porong juga hampir setiap hari melewati jalanan poros ini. Yang kondisinya sudah mengalami kerusakan ruang-ruang. Ya, jalanan harus melintas di atas pegunungan sana, dan tentunya cukup parah sekali kerusakannya setelah melewati ibu kota Songing di wilayah Desa Polewali Lanta. Cukup parah sekali kerusakannya, dan kondisi ini tentu cukup mengganggu pemudik nantinya di mudik lebaran Idul Fitri tahun ini yang tinggal kurang lebih belasan hari, 10 hari lebih, 13 hari, 12 hari lagi. Ini misalnya kasih foto sedikit. Warna nanti kayak Kami mantung meeting. bahayanya kalau ketika itu. Siap. Itu dano tak mutiara tak sama itu ya. Nah, ini agar-agarnya. Kalau dilihat steril.
Satu sar. Yang itu Bu, pilihnya dimasak nih. Oh, kolang kali. Kolang kali. Ada saya Bu. Tutup sih, anak Bu. Nanti kalau orang mau beli baru kita buka. Kan akan ada lalat berkembang. Halo Tribunal, saat ini saya sudah berada di Pasar Bulu-Bulu, di mana saat ini sedang ada sidak yang dilakukan BPOM dan juga Dinas Kesehatan terkait dengan takjil yang dijajakan di sini, Tribunals. Kak, permisi di ambil di sampelnya tadi. Ada satu sekaligus pemilik pesawat Bapak Presiden Direktur Super Airjet Pak Asari AS. Jadi kalau nama saya AS saya bisa panggil Pak Asari AS. Mungkin saya dengan beliau. Dan travel agent, agent cetak dan kru airjet, Super Airjet, Pak Kapolsek bandara yang hadir dan seluruh sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua merasa bersyukur karena diberi kesehatan sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas. Di jam-jam masih sangat pagi kita sudah ke bandara karena kita rindu menyaksikan kedatangan dan penerbangan perdana Super Airjet pada hari ini. Saya terserah ketika bandara berlian dan beraktivitas lebih ramai, kebahagiaan kami tersendiri dari pemerintah daerah Kabupaten Maros. Kenapa? Karena dengan aktivitas yang semakin ramai, semakin baik di bandara ini, berarti peningkatan ekonomi kita insya Allah semakin bisa kembali normal. Mungkin masih perlu segera bertahap dan tapi saya sampaikan, saya sama Pak JM Angkasa ya kita pernah tempuh tahun lalu. Saya selalu kadang Maros itu perhitungan peningkatan ekonominya itu sampai minus 10% kan. Kenapa? Karena bandara minus 32%. Betapa terpuruknya kondisi tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya aktivitas kita tersebut. Tapi alhamdulillah tahun ini malah kita sudah sampai plus 1%. Kita naik sampai 10 digit, ya 6 digit. Nah, salah satunya adalah karena alhamdulillah Bandara Udara Internasional Sultan ini sudah mulai memberikan aktivitas yang bagus. Mudah-mudahan ke depannya ini semakin bagus lagi. Apalagi saya yakin dan percaya ya keinginan dan harapan bahwa Super Airjet juga masuk di Makassar, di Maros ini, di Bandara Sultan ini pasti sudah mengukur bahwa ya, insya Allah mudah-mudahan bisa semakin ramai dan ya tingkat penumpang sudah sangat ramai.
Ya saya ini sebulan biasa bolak-balik Jakarta 2 kali. Saya tidak pernah dapatin pesawat, saya solo naik pesawat batik, dan ternyata semuanya full terus, malah sulit kita. Biasa kalau hari kita mau berangkat terbang, ya pesannya juga ya sudah sangat padat dan full. Ini menunjukkan bahwa alhamdulillah aktivitas ini sudah semakin baik sebenarnya. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini semuanya berkah. Kita doakan semua semoga penerbangan Super Airjet Jakarta Makassar Jakarta ini ya bisa menjadi fasilitas buat masyarakat kita untuk bepergian, dan ini salah satu pilihan terbaik terbang bersama Super Airjet. Di mana tadi Pak Sari sampaikan ya konsepnya konsep milenial. Ya kita lihat juga krunya, kalau kita lihat semuanya ya krunya penampilannya sangat trending. Ya ini mungkin karena konsep milenial yang digunakan saat ini. Para penumpang bisa enjoy, bisa nyaman berada di terbang bersama Super Airjet. Ya, dan jamnya ya kita sebenarnya kalau dari Makassar ini jam 9, itu berarti pilihan yang bagus juga, karena kadang-kadang kita masih ingin beraktivitas. Kalau pesawat terakhir ya kalau jam 9 berarti dia pesawat terakhir yang terbang malam. Ya mungkin kalau di sesamanya nanti pelayan ya lagi jam 9 ini Super Airjet, jadi ini pilihan yang tepat berangkat dari Makassar. Sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maros dan juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersyukur alhamdulillah Super Airjet hadir di Sulawesi Selatan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ya semoga bisa lancar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para tribuner. Saat ini saya berada di Pasar Daya di Jalan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saat ini saya sedang memantau harga kebutuhan sayur mayur di Pasar Daya, dan 12 hari jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri ini harga untuk kebutuhan sayur mayur di Pasar Daya bisa dikatakan normal. Salah satu dari pemilik toko ataupun penjual di Pasar Daya mengatakan harga untuk kebutuhan sayur mayur baik untuk cabai rawit jenis cabai-cabean sekitar 30 per kilo, yang mengalami kenaikan hanya tomat sekitar 2.000 per kilogram. Untuk bawang merah juga dan bawang putih stabil. Begitupun dengan jeruk nipis. Yang mengalami kenaikan yakni harga kebutuhan pokok seperti gula, tepung, kebutuhan seperti mie dan minyak goreng. Dan khusus untuk minyak goreng sekarang sedang langka dan kosong dari salah satu penjual. Dan untuk harga jualnya sendiri, harga kemasan yakni 28.000 per liter untuk kemasan. Ya, beginilah saat ini aktivitas dari Pasar Daya jelang Hari Raya Idul Fitri di
Ya, selamat sore Sobat Tribuners. Jadi sore hari ini saya sedang berada di Pasar Sentral Makassar. Seperti inilah kondisi Pasar Sentral Makassar. Nampak kemacetan terjadi. Kendaraan membeludak di sepanjang jalan menuju Sentral Makassar, utamanya dari arah Laya maupun arah sebaliknya. Seperti yang terlihat di layar kaca, antrian panjang kendaraan menghiasi ruas jalan. Jadi kemacetan total terjadi di ruas jalan ini. Seperti inilah kondisi di sore hari ini. Ya, semakin mendekati hari Lebaran, nampak kondisi ruas jalan di arah sentral terpantau macet total. Hal ini disebabkan pengunjung yang mulai membeludak untuk berburu baju Lebaran. Jadi seperti inilah suasana di ruas jalan Pasar Sentral. Nampak pengunjung yang membeludak menyebabkan terjadinya kemacetan total di perempatan di jalan menuju sentral, tepatnya dari arah Laya maupun arah sebaliknya. Saat ini beberapa petugas parkir mencoba memperbaiki arus lalu lintas dengan mengarahkan kendaraan di perempatan. Seperti yang terlihat di layar kaca, nampak kemacetan terjadi di ruas jalan ini disebabkan oleh membeludaknya pengunjung di Pasar Sentral. Seperti inilah suasana di sore hari ini. Untuk cuaca sendiri, saat ini cuaca mulai mendung di sore hari. Sepertinya akan terjadi hujan. Seperti yang terlihat di layar kaca, seperti inilah suasana di sore hari ini. Pengunjung yang mulai membeludak di Pasar Sentral membuat ruas jalan terpantau macet total. Para juru parkir sedang mencoba untuk memperbaiki arus lalu lintas. Jadi seperti inilah suasana sore hari ini di ruas jalan depan Pasar Sentral Makassar. Nampak arus lalu lintas terpantau sangat ramai sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan yang panjang. Tentunya semakin mendekati bulan jati hari Lebaran, ruas jalan di arah Pasar Sentral akan terus mengalami kemacetan. Ini disebabkan Pasar Sentral merupakan salah satu lokasi atau tempat favorit berbelanja para ibu-ibu. Jadi seperti inilah suasana di sore hari ini, tepatnya di Pasar Sentral. Nampak kemacetan terjadi, dikarenakan pengunjung yang mulai membeludak berbelanja kebutuhan menjelang Lebaran. Ayam sekarang ini berapa per kilonya? Per kilo di kantor 28. Itu jadi berapa naiknya itu? Sekitar 3-4 hari yang lalu. Tapi memang waktu mau masuk bulan puasa sudah naik. Sebelum bulan puasa berapa harganya? Sebelum sekitar 20-an begitu. 20 per kilo itu? Ya. Nah sekarang? Sekarang 28 per kilo. Itu kenapa? Itu bertahap nih. 23, 25, 28. Pas waktu mau masuk bulan puasa 25. Nah, sekarang 28. Kalau kosnya sendiri Pak bagaimana? Apa saus itu? Itu yang kesini harga ayam begitu karena kurang ayam besar. Kurang pasokan tadi? Iya. Siapa nama Pak? Ian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dengan salah satu pedagang pedagang ayam, daging ayam, yang menceritakan kalau memang semenjak bulan puasa ini harga ayam naiknya secara bertahap, Tribuners. Nah, ini dia Bapak Ian penjual daging ayam, penjual ayam potong di Pasar Lokasi para Tribuners. Nah, ini sore hari ini Tribuners, begini suasana juga di pasar Pasar Lokasi Parepare.
sini karena memang sudah sore. Pincang ini. lagi sudah pergi. Jadi artis kan. Ini berapa lama Miki jadi menjual ayam? Saya kira berapa lama menjadi ayam? Jadi mungkin cukup.